untuk mengobrol dengan baik. Aku akan segera mengatur bangsal untuk ibumu. Lepaskan saya. Apa yang Anda lakukan? Chen Mengshu, kau memanfaatkan situasi bukan? Akan ku beritahu. Entah ibumu meninggal, atau kau akan jadi milikku. Ayo. Xiaoyu, Mengshu, kamu baik-baik saja. Siapa kau bajingan? Kau berani memukulku? Chen Mengshu, aku memberitahumu. Bangsal ibumu sudah tidak ada. Aku bilang begitu. Anda? Mengshu, ayo pergi. Tidak perlu membuang kata-kata pada sampah ini. Serahkan masalah bangsal ini padaku. Tapi, Mengshu, percayalah padaku. Sampah semacam ini tidak akan sombong lebih lama lagi. Kamu pulang dan istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Semua orang di seluruh rumah sakit mendengarkanku. Apa yang kukatakan? Tak ada yang berani melawan. Karena kamu bilang seluruh staf rumah sakit mendengarkanmu. Kalau begitu aku harus memintamu untuk keluar dari rumah sakit ini. Omong kosong tak tahu malu apa ini. Kenapa aku harus meninggalkan rumah sakit ini? Hanya karena aku bisa membeli rumah sakit ini. Xiaoyu, omong kosong apa yang Anda bicara? Mengshu, percayalah padaku. Kamu kembali dulu dan urus Bibi. Serahkan urusan di sini padaku. Aku? Kenapa aku harus mempercayaimu? Apa kau pikir ini? Menjual kubis di jalan? Jual saja begitu. Aku ingin melihat. Apakah ibunya meninggal duluan? Atau aku yang keluar dari rumah sakit ini duluan? Halo, Lan Sui. Aku ingin membeli rumah sakit pertama kota. Halo, Lan Sui. Aku ingin membeli rumah sakit pertama kota. Nah, apa kau pikir tiruanku bagus? Kamu ini benar-benar orang yang aneh. Kamu berani sekali membuat masalah di sini. Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi. Tertawalah kalau begitu. Nanti, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Kamu pikir aku memberimu muka ya kan? Seseorang. Singkirkan orang tidak berguna ini. Dari sini. Aku tidak ingin melihatnya. Jangan izinkan dia datang ke rumah sakit pertama kota. Berhenti. Direktur Liu. Kamu. Apa perintahmu? Perintah. Ini adalah perintahku untukmu. Tidak becus. Tapi sangat mampu untuk gagal. Kamu bahkan berani memprovokasi. Ketua. Apakah kamu duduk terlalu nyaman di posisi direktur rumah sakit? Tuan Muda Xiao, ini semua salahku. Aku telah membuatmu merasa dirugikan. Ya. Ya, Ketua. Kamu bahkan berani menunjuk-nunjuk Tuan Muda Xiao. Kamu ingin mati. Kamu tidak bisa menyeretku ikut bersamamu. Tuan Muda Xiao, aku sudah menyelesaikan serah terima dengan sekretarismu. Rumah sakit ini mulai sekarang adalah milikmu. Baiklah, kalau begitu. Direktur, apa kau ingat apa yang baru saja kau katakan? Jika kau tidak bisa keluar sendiri, maka aku harus mencari seseorang untuk memintamu keluar. Tidak. Tuan Muda Xiao. Aku buta dan gagal mengenali keagunganmu. Aku telah menyinggungmu. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan rumah sakit ini. Aku akan mencari bangsal terbaik. Sekarang juga. Untuk Ibu Chen Mengshu. Tidak perlu. Seseorang sepertimu tidak pantas menjadi dokter. Keluar. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kamu tak dengar Tuan Muda Xiao bicara? Tidak. Cepat singkirkan orang ini. Direktur Liu, kalau begitu bangsal ibu temanku. Aku sudah mengatur yang terbaik. Bangsal pribadi di rumah sakit ini. Kalau begitu terima kasih Direktur Liu. Kamu terlalu baik Tuan Muda Xiao. Apa? Baik. Segera ke sana. Ibu, katakan padaku. Bagaimana jika orang tidak berguna itu kembali lagi nanti? Apa yang kamu khawatirkan? Kami punya benda itu di tangan kami. Tidak peduli apa yang dia katakan. Kami benar. Kamu benar.
Yan Ruling Qian. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Linmu lagi. Kenapa kau masih di sini? Silakan pergi. Cuma karena kamu beli jadi itu milikmu. Xiao Yu, tempat ini adalah rumahku sekarang. Rumah kami tidak menyambutmu. Keluar dari sini sekarang juga. Kalian berdua kenapa gila? Percaya atau tidak, tim penegak hukum akan membawamu pergi. Pergi. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Mari kita lihat. Apakah tim penegak hukum datang, membawamu pergi, atau membawa kami pergi? Kamu Xiao. Buka matamu lebar-lebar. Lihatlah baik-baik. Sertifikat properti ini sekarang ada di tanganku. Di dalamnya adalah nama Lin Li kami. Dan kamu sama sekali tidak punya hubungan dengannya. Baiklah. Anggap saja aku Xiao Yu tidak beruntung. Terjebak dengan orang sepertimu. Rumah ini, aku tidak menginginkannya. Aku memberikannya padamu. Ibu, Maman, Jaitual lebih pedas. Dia ingin bersaing denganku. Dia masih terlalu hijau. Halo. Halo. Aku ingin membeli rumah. Lan Gui Yuanmu bahkan tidak punya tenaga penjualan. Datang. Kenapa kamu melolong? Tidak bisakah kamu lihat aku sedang sibuk? Sikap macam apa itu? Sikap macam apa ini? Lan Gu Yuan kami tidak menawarkan penyewaan rumah. Jika kamu ingin menyewa rumah, maka belok kanan di luar dan jalan 200 meter. Ada agen properti. Aku bilang, aku di sini untuk membeli rumah. Beli rumah. Kamu jangan mengolok-olokku. Rumah-rumah di sini. Setidaknya, semuanya mulai dari 1 juta. Bisakah kamu membelinya? Apakah 1 juta sangat mahal? Orang sepertimu. Aku belum melihat 10, tapi aku sudah melihat 8. Mereka cuma cari alasan buat beli rumah kan? Lalu melihat-lihat rumah, mengambil foto, mengunggah ke media sosial, untuk pamer dan mencari pacar. Baiklah, kamu punya banyak waktu luang. Tapi aku tidak, kamu boleh pergi. Apa maksudmu dengan itu? Pengunjung adalah tamu. Ada apa denganku yang seperti ini? Orang sepertiku tak bisa beli rumah. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya saja, aku tidak ingin membuatmu terlalu malu. Itu keterlaluan. Manajer. Di mana manajernya? Suruh manajermu keluar. Aku ingin melihat. Manajer macam apa yang bisa memimpin bawahan sepertimu? Kamu, apakah kamu bahkan pantas bertemu manajer kami? Biarkan aku menasihatimu. Cepat tinggalkan Lan Gu Yuan kami. Kalau tidak, aku tidak akan segan memanggil keamanan dan menyuruh mereka mengusirmu. Kau tak takut aku mengeluh tentangmu? Kamu mengeluh tentangku. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu ingin mengeluh? Terserah kamu. Tuan Mudawang, kamu sudah lama tidak kesini untuk mengunjungi Lan Gu Yuan kami. Cukup omong kosong. Hari ini aku membawa pacarku untuk membeli rumah. Perkenalkan dengan baik. Dimengerti, serahkan padaku. Xiao Yu, kenapa kamu di sini? Bagaimana bisa? Ini bukan milik keluarga Linmu. Kenapa aku tidak bisa datang? Kau orang tak berguna. Kau berani menunjukkan wajahmu di depanku lagi. Apa, Tuan Mudawang? Kerugian yang kau alami di bank terakhir kali. Bukankah itu sudah cukup kerugian? Dan hari ini, kau masih berani memprovokasiku. Xiao Yu, kamu masih berani membahas itu. Penyelidikan Tuan Mudawang sudah tuntas. 100 juta itu sama sekali bukan milikmu. Paling-paling kamu hanya pesuruh. Apa yang perlu disombongkan? Xiao Yu, membuat uang Xiaolong, kehilangan muka di depan umum. Kau benar-benar yang pertama. Kalau begitu aku benar-benar merasa terhormat. Aku tidak memujimu. Tuan Mudawang, kenapa kamu banyak bicara kepada orang tidak berguna ini? Mari kita langsung lihat rumah-rumah itu saja. Tepat sekali Tuan Mudawang. Apa yang perlu dikatakan kepada si pembual ini? Mari biar aku perkenalkan. Tunggu. Sepertinya aku di sini duluan bukan? Apalan Guihua tidak mengerti. Prinsip siapa cepat dia dapat. Dasar bajingan, bisakah kamu dibandingkan dengan Tuan Mudawang? Tuan Mudawang, dia pewaris keluarga Wang Diuncang. Kamu ini siapa? Tunggu, apa kau menyiratkan bahwa kau juga di sini untuk membeli rumah? Benar, Tuan Mudawang. Di dunia ini, ada berbagai macam orang, seseorang yang tidak punya, bahkan 300 yuan. Benar datang ke Lan Gu Yuan kami beli rumah. Sungguh menggelikan. Aku tidak memukul wanita, tapi untuk orang sepertimu, aku bisa membuat pengecualian. Kamu, Baiklah, kalau si tak berguna ini mau masuk dan lihat, biarkan dia masuk dan melihat-lihat, untuk memperluas wawasannya, agar nanti, dia bilang Lan Gu Yuanmu, membuli pelanggan hanya karena tempat ini besar. bajingan. Hari ini, jika Tuan Mudawang tidak angkat bicara, aku pasti sudah menyuruh satpam untuk mengusirmu. Sombong. Kau, kemari sebentar. Ya, kau kemari. The film was translated and narrated by M Media. Aku,
Ya, ini kau. Kau perkenalkan padaku. Tapi, bajingan. Dia hanya seorang magang. Apalagi memperkenalkannya kepada seseorang. Ada berapa tip unit di Lan Guiyuan? Berapa banyak villa? Dia mungkin belum benar-benar hafal. Tidak apa-apa. Jangan gugup. Katakan saja padaku. Di antara gedung-gedung ini, rumah mana yang paling mahal? Itu saja. Tuan. Yang paling mahal. Bangunan yang paling mahal. Itu adalah Raja Bangunan. Raja Bangunan sangat mahal. Apakah aku salah dengar? Xiao Yu. Kamu. Seseorang yang bahkan tidak mampu membayar mahar 2 juta. Juga ingin membeli Raja Bangunan. Bisakah kamu bahkan membelinya? Berhentilah berpura-pura tidak tahu. Tepat sekali. Apakah kamu tahu? Raja Bangunan Lan Guiyuan kami? Berapa harganya? Ku beritahu. Aku khawatir kamu akan sangat ketakutan. Tuan, menurutku Raja Bangunan, untukmu nilai efisiensinya tidak terlalu tinggi. Kami juga punya beberapa yang lain. Jenis unit yang lebih cocok untuk Anda? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin Raja Bangunan. Katakan saja berapa harganya. Baiklah, harga Raja Bangunan. Ku bilang apa kau sudah gila? Pelanggan macam apa itu? Harus ucapkan kata-kata seperti apa? Bukankah aku sudah mengajarimu biasanya? Untuk orang-orang seperti ini, apa yang perlu dibicarakan? Benarkah kau kira dia mampu beli itu? Tapi Suster Yuan, diam. Beberapa orang, itu berarti tidak menyadari jati dirinya. Rumah seperti Raja Bangunan, hanya Tuan Muda Wang kita yang pantas. Benar, kalau begitu, sayang. Ayo, kita beli saja Raja Bangunan ya. Beli? Bukankah itu hanya Raja Bangunan? Apa masalah besarnya? Li Yuan, berapa harga Raja Bangunan ini? Aku akan mengambilnya. Benar-benar pantas untuk Tuan Muda Wang, sangat lugas. Tidak seperti beberapa orang miskin. Harga Raja Bangunan kami juga tidak mahal. Hanya 50 juta. Aku akan bantu Anda gesek kartunya. Kalian di sini tidak membersihkan lantai. Kami baru saja mengepel lantai hari ini. Berapa? 50 juta. Linley, menurutku villa sebesar ini untuk kita berdua tinggali saja. Terlalu boros apartemen itu. Dengan 3 sisi cahaya alami dan balkon besar. Benda itu benar Li Yuan. Tuan Muda Wang, saya hanya ingin Raja Bangunan itu. Jadilah penurut. Saya hanya ingin gedung itu. Apa kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Jika kukatakan beli apartemen, maka lakukan itu. Ya, beberapa orang tidak akan bisa membeli villa, bukan, Linley? Sepertinya kau juga tidak begitu baik. Dia bahkan tidak membelikanmu villa. Xiao Yu, apa urusanmu? Karena Raja Bangunan. Jika kau tidak menginginkannya, maka aku akan mengambilnya. Bantu aku menggesek kartu. Tuan, ini? Apa Anda yakin? Xiao Yu, teruslah berpura-pura. Mari lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kau pikir kau mampu membeli Raja Bangunan? Kau tidak percaya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan saja, seolah aku takut padamu. Hari ini, jika kau membeli Raja Bangunan ini, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Tapi jika kau tidak mampu, kedua kaki anjingmu, Tuan Muda ini akan senang menerimanya. Ada penawaran yang begitu bagus. Beli rumah sama seperti dapat anak gratis. Wang Xiaolong, tunggu sebentar. Jangan berani menarik kembali kata-katamu. Apa kau pikir aku sepertimu? Kenapa kau hanya berdiri terpaku di sana? Cepat gesek kartunya. Sangat bodoh. Tuan Xiao. Xiao Yu, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Berlutut dan bersujud 3 kali. Akui kesalahanmu sendiri. Dan aku bisa memaafkanmu. Tuan Xiao. Anda baru saja berhasil membayar 50 juta. Ini kartu Anda. Mohon simpan baik-baik. Saya akan segera siapkan kontraknya untuk Anda. Apa? Apel, Mo Yu, omong kosong apa yang kau katakan? Siapa yang menyuruhmu terlibat dalam kolusi dengan pelanggan untuk melakukan penipuan? Apa kau percaya aku tidak akan membuat perusahaan memecatmu segera? Suster Yuan, semua yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya. Tidak mungkin. Xiao Yu hanyalah orang miskin. Uangnya sebanyak itu dari mana? Untuk membeli Raja Bangunan. Anda pasti salah. Berpandangan sempit. Kau, Tuan Muda Wang, lihatlah bajingan ini. Sikap macam apa ini? Kau juga harus membelikan Raja Bangunan untukku. Baiklah, aku berjanji akan memberimu malam ini beberapa trik baru. jalan. Tidak beli. Kau tidak pantas tinggal di Raja Bangunan. Pergi sana. Tuan Muda Wang. Sangat bersemangat. Apa kau lupa? Apa yang terjadi? Saat berurusan dengan orang lain beri jalan keluar. Agar pertemuan kita berikutnya berjalan baik. Maafkan aku. Aku Xiao Yu selalu membalas dendam di tempat. Tidak pernah membiarkannya menunggu semalaman. Atau kau mengatakan, Wang Xiaolong, kata-katamu seperti kentut. Kau sudah keterlaluan. Keluarga Wang kami tidak bisa diremehkan. Ini sudah keterlaluan. Berlututlah. Aku sudah bilang. Aku yang sekarang. Bukan seseorang yang bisa kamu provokasi.
Xiaoyu. Kau tunggu saja. Moyo, saya membeli raja bangunan perusahaan Anda. Apakah itu membuat saya seorang VIP? Tuan Xia, tentu saja Anda adalah VIP dari Lan Gui Yuan kami. Karena saya seorang VIP, apakah ada hak istimewa? Misalnya, memecat orang tertentu. Manajer menginstruksikan bahwa permintaan apapun yang Tuan Xia miliki harus berusaha keras agar bisa memenuhinya. Saya meminta untuk memecat dia. Tuan Xia, mohon berbesar hati. Salah saya karena tak menghargai Anda. Mohon lepaskan saya. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Keamanan. Datan. Usir salesperson Li keluar. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Xiaoyu, saya benar-benar tahu saya salah. Bisakah kita mulai lagi? Bukankah kau akan menikahiku? Aku setuju untuk menikahimu. Wanita menjijikan. Pergi. Apa yang kau katakan? Kau bilang orang tidak berguna itu membeli Lan Gui Yuan, Building King senilai 50 juta. Ini? Kakak, mungkinkah kamu salah mengenali dia? Orang tidak berguna itu, bahkan tidak mampu membeli 2 juta untuk mahar. Bagaimana mungkin mampu membeli raja bangunan? Tepat sekali. Aku juga berharap aku salah. Tapi, begitulah adanya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin orang tidak berguna itu tiba-tiba mengubah nasibnya? Ibu, maksudmu Xiaoyu sebelumnya? Mungkinkah dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Mencari cinta sejati atau semacamnya? Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Apa-apa maksudnya itu? Artinya, saat ini banyak anak orang kaya generasi kedua yang suka berpura-pura miskin untuk menguji para gadis, untuk menilai apakah wanita ini layak dinikahi. Maksudmu, orang tidak berguna itu adalah anak orang kaya? Ya ibu, Ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Bahwa dia memiliki aura anak orang kaya. hanya bisa dikatakan bahwa akting Xiaoyu terlalu bagus. Dia menipu kita semua. Benar-benar, benar. Sekarang kau menyebutkannya. Sepertinya masuk akal. Kakak, kamu tahu setidaknya kamu dan kakak iparku memiliki hubungan selama beberapa tahun. Bagaimana kalau kamu merendahkan diri? Mungkin dia akan memaafkanmu. Ya Lin Li, kurasa orang tidak berguna itu masih cukup peduli padamu. Jika kamu bisa mendapatkan maafnya, maka keluarga Lin kita belum lagi melambung tinggi menuju kesuksesan. Setidaknya akan bebas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Aku tidak akan pergi. Kamu menganggapku apa? Yang tiba-tiba meminta mahar lebih banyak, itu kamu. Sekarang setelah semuanya berantakan, kamu ingin aku pergi ke Xiaoyu itu dan rela mengakui kesalahanku. Tidak mungkin. Gadis keras kepala. Bagaimana kamu tidak bisa mendengarkan akal sehat? Sama sekali. Aku memberitahumu, kamu akan pergi hari ini apakah kamu suka atau tidak. Kakak, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan, aku akan menikah. Tidak ada mobil, tidak ada rumah. Gadis mana yang mau menikahiku? Kamu mau pergi atau tidak? Sakit. Ibu, aku akan pergi, aku akan pergi. Aku akan pergi. Baiklah, aku akan pergi. Begitu dong kan? Apakah ibu akan pernah menyakitimu? Cepatlah bersiap-siap, berpakaianlah sedikit, ganti pakaianmu. Jika benar-benar tidak berhasil, malam ini, ambil saja tindakan drastis dengannya. Baiklah, bagaimana? Lin Li. Xiaoyu, kita sudah memiliki perasaan selama 4 tahun. Aku sungguh tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Bukankah kamu selalu ingin memilikiku? Hari ini, aku milikmu. Xiaoyu, Lin Li. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Xiaoyu. Jangan malu. Tidak, Lin Li. Kamu harus mengerti. Kita tidak punya hubungan lagi sekarang. Xiaoyu. Aku sudah meminta maaf padamu. Aku juga tahu aku salah. Tolong jangan benci aku lagi. Baiklah. The film was translated and narrated by M. Media. Sebenarnya, kemarin di kantor penjualan, kamu sangat galak pada Wang Xiaolong. Aku tahu itu karena kamu melihatku dengan Wang Xiaolong. Dan kamu cemburu, benar. Biar saya beritahu, kamu terlalu memikirkannya. Jika Wang Xiaolong berani memprovokasi saya, itu adalah konsekuensinya. Kamu, sama saja. Aku tidak percaya. Kamu tidak mungkin tidak punya perasaan padaku.
Bukankah hanya ibuku menambahkan 2 juta pada mahar? Aku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Saya tidak menerima permintaan maafmu. Apa yang kamu inginkan tidak ada hubungannya dengan saya. Pergi dari pandangan saya sekarang. Xiaoyu, jangan keterlaluan. Aku tahu, aku melakukan kesalahan. Apa kamu tidak punya kesalahan sama sekali? Xiaoyu, Mangshu, kenapa kamu di sini? Chen Manshu, Lin Li, mengapa Anda di sini? Xiaoyu adalah tunanganku. Anehkah aku berada di sini? Tapi kamu berpakaian seperti ini, datang mencari Xiaoyu kami. Apa yang kamu inginkan? Tidak, Lin Li. Saya sengaja datang untuk berterima kasih kepada Xiaoyu. Terima kasih. Terima kasih padanya dengan apa? Dengan tubuhmu. Lin Li, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya memperingatkanmu, pergi sekarang. Kamu tidak diizinkan datang ke sini lagi. Xiaoyu, kamu bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jalan. Mangshu, silakan duduk dulu. Saya akan menuangkan segelas air untukmu. Apa yang harus saya lakukan? Saya sendirian di kamar dengan Xiaoyu. Dan apa yang Lin Li katakan barusan? Bagaimana jika Xiaoyu? Haruskah saya setuju? Mangshu. Chen Mangshu. Chen Mangshu. Hari ini, kenapa kamu tidak bicara? Tidak sama sekali. Bukan apa-apa. Benar. Apa yang Lin Li katakan barusan, jangan dimasukkan ke hati. Dia hanya bicara omong kosong. Sekarang, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Xiaoyu ini menjelaskan kepada saya. Tidak apa-apa. Saya tidak memasukkannya ke hati. Benar, hari ini kebetulan ulang tahun saya. Saya datang ke sini untuk mengundang Anda ke pesta ulang tahun saya. Lagi pula, terima kasih khusus saya untuk Anda atas bantuan Anda di rumah sakit terakhir kali. Sudah selesai. Sudah selarut ini. Xiaoyu, saya kembali dulu. Pesta ulang tahunnya. Anda harus datang. Jangan khawatir. Saya pasti akan datang. Baik. Xiaoyu, Xiaomin, kali ini memanfaatkan ulang tahun saya. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua dengan layak. Kali ini ibu saya dirawat di rumah sakit. Jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan tahu harus berbuat apa. Mangshu, kita semua teman. Ini hanya bantuan kecil. Tidak ada yang perlu disebutkan. Mangshu, hari ini ulang tahunmu. Aku menyiapkan hadiah. Aku harap kamu menyukainya. Ini terlalu berharga. Xiaomin, saya tidak bisa menerimanya. Terima saja. Ini hanya tanda kecil dari apresiasiku. Xiaoyu, hari ini ulang tahun Mangshu. Hadiah apa yang kamu siapkan? Tidak mungkin. Xiaoyu, untuk ulang tahun Mangshu, kamu malah memberinya ponsel rusak. Dan itu bekas pakai kamu lagi. Dasar miskin. Kalau kamu kasih ini, lebih baik tidak usah kasih apa-apa. Malu-maluin. Kaisar tidak khawatir. Tapi para Kasim yang khawatir. Mangshu belum mengatakan apa-apa. Kenapa kamu begitu cemas? Kamu, Baiklah Xiaomin. Hal terpenting dari sebuah hadiah adalah niat di baliknya. Terima kasih Xiaoyu. Saya sangat menyukainya. Mangshu, buka pesan di ponselmu. Ada kejutan. Benarkah? Xiaoyu, Anda benar-benar membantu ibu saya mengurus kamar rumah sakit. Dengan stempel resmi rumah sakit. Tentu saja itu asli. Terima kasih Xiaoyu. Saya sangat senang. Saya benar-benar sangat senang. adik kecil. Adik manis. Cepat kemari ke kakak Kuan. Kakak Kuan malam ini akan menjamin membuatmu terbang ke surga. Dari mana datangnya pemabuk bau ini? Pergi sekarang juga. Bagus sekali. Kamu berani memukul kakak Xiaomu. Apa kamu bosan hidup? Kakak Kuan, Marga Xiao, jangan-jangan kamu dari grup HK. Tuan Muda Xiao? Xiao Kuan kan? Benar. Dan kamu siapa? Tuan Muda Kuan, saya Xiao Ming dari keluarga Xiao. Namun, saya tidak bersama si tidak berguna ini. Gadis ini adalah pacar saya. Coba hormati keluarga Xiao kami. Hormat. Berapa harga kehormatanmu?
Dan kamu, bajingan. Sekarang juga, kamu lebih baik berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Lalu bawa wanita cantik di sampingmu ini dan kirim dia ke ranjangku, agar aku bisa bersenang-senang. Kalau tidak, aku akan mencari orang untuk mematahkan tanganmu. Begitukah? Saya akan berdiri di sini hari ini. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan memotong tangan saya. Kamu, Tuan Muda Kuan. Mengapa kamu datang ke sini? Lin Li, Kupikir seseorang hanya bicara omong kosong. Jadi itu pria tidak berguna ini. benda ini milikmu. Bawa dia pergi sekarang juga. Kamu tidak diterima di sini. Xiao Yu, apa kamu tidak membuka mata anjingmu dan melihat menyinggung Tuan Muda Kuan kami, berarti menyinggung grup H ya? Dan kamu masih berani sombong begitu? Grup HK. Apakah itu sangat kuat? Jadi grup HK bisa mengabaikan hukum dan melecehkan wanita terhormat, benarkah begitu? Siapa yang memberimu keberanian? nah, kamu berhasil membuatku tertawa. Dionchan, selain grup Huaishen, grup HK-ku adalah surga. Apa yang aku katakan adalah hukum. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sangat kuat. Hai, batalkan kerjasama dengan grup HK. Beritahu mereka bahwa tuan muda mereka ingin memotong tangan saya. Xiao Yu, kamu masih sok seperti biasa. Kamu pikir kamu, ketua grup Huaxing, bahwa satu kalimat bisa membuat kesepakatan grup YC gagal. Itu lucu sekali. Xiao Yu, grup HK bukanlah seseorang yang kita mampu provokasi. Bicara lebih sedikit. Xiao Yu, kalau kamu mau mati, jangan libatkan Meng Shu. Aku sudah tahu kamu tidak bisa diandalkan. Kamu berani mengatakan apapun yang sombong. Kamu belum pernah bertemu orang kejam sebelumnya. Tapi hari ini, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengakhiri ini. Ayo, kalian berdua, pegang dia untukku. Hari ini aku akan secara pribadi memotong cakar anjingnya. Siapa itu? Anak jalang mana yang meneleponku? Aku sibuk. Apa kamu gatal ingin dipukul? Aku ayahmu. Kamu punya 5 menit untuk kembali ke sini. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Ya, ayah, aku akan segera kembali. Orang tidak berguna. Anggap saja kamu beruntung hari ini. Di masa depan, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tuan Muda Kuan. Xiao Yu, aku harus mengatakan, kadang-kadang aku sangat mengagumimu. Setiap kali kamu berhasil, beruntung seperti sialan. Kali ini, kamu sebenarnya berhasil melarikan diri lagi. Lin Li, kamu juga tidak buruk. Setiap kali kamu bisa bersama Sugar Daddy baru, Tuan Muda Wang. Kamu ingin tahu berapa banyak tanduk yang kamu pakai? Kamu, Xiao Yu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan Muda Wang dan aku saling mencintai. Bagaimana kami bisa melakukan hal menjijikkan seperti itu? Begitukah? Kemarin malam pukul 8, kamar Hotel Laut IG 520. Tuan Muda Wang, Anda benar-benar romantis. Tuan Muda Wang, jangan dengarkan omong kosongnya. Hotel Laut Agia, apa? Omong kosong apa? Aku bahkan tidak tahu. Aku tidak tahu. Apa yang kau tertawakan? Jangan kira dengan melakukan ini, kau bisa menabur perselisihan antara Tuan Muda Wang dan aku. Tidak mungkin. Saya tidak mengatakan apa-apa tentangmu. Atau lebih tepatnya, apakah hatimu berat saat melakukan itu? Dan saya kebetulan tepat sasaran. Kau cari masalah. Lin Li, hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Jika Anda ingin membuat masalah, silakan pergi dari sini. Chan Manshu, apa kau punya hak bicara dalam hal ini? Pergi sana, Tuan Muda Wang. Wang Xiaolong, awasi wanitamu. Jangan izinkan dia menggigit ke sana-sini seperti anjing gila. Mangshu, terlalu banyak lalat pengganggu di sini. Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat lain. Ya. Tuan Muda Wang, wanitamu dipukuli. Kau, balaskan dendamku. Lin Li, apa ucapan Xiao Yu soal itu tadi? Kamar 520 Hotel Laut Tiger. Maksudnya, aku ingat malam itu. Kamu bilang padaku, kamu ada urusan, dan menyuruhku untuk tidak menghubungimu. Kau benar-benar percaya omong kosongnya. Xiao Yu,
Anda baru saja mengatakan. Lin Li tadi malam berada di hotel. Apakah itu benar? Bagaimana saya tahu? Apa yang terjadi padanya? Saya bukan paparazi. Mengikutinya setiap hari. Anda sangat jahat. Lihatlah wajah Tuan Muda Wang barusan. Wajahnya hitam seperti dasar panci. Kalau begitu biarkan mereka saling memangsa. Bukankah itu sempurna? Benar. Xiao Yu, terima kasih atas penanganan masalah kamar rumah sakit ibu saya. Minumlah segelas ini. Apa kata Xiao Yu tentang itu tadi? Mulai sekarang, jangan ucapkan terima kasih lagi. Ayah, kenapa ayah terburu-buru? Memanggilku kembali. Aku sedang minum bersama teman-teman. Minum. Minum saja sampai mati. Ayah, ada apa dengan ayah hari ini? Seharian habis bersama para bajingan ini. Minum bersama. Jika aku tidak memanggilmu kembali, keluarga Xiao kita cepat atau lambat akan hancur olehmu. Bagaimana mungkin? Aku hanya minum bersama teman-teman itu saja. Apakah itu seserius yang ayah katakan? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu minum? Menyebabkan kekacauan sebesar ini bagiku. Ini, bagaimana ini mungkin? Grup Washing baru saja menelepon. Katanya kamu menyakiti perasaan mereka. Proyek yang semula dengan grup HK kita telah dibatalkan sepenuhnya. Ada apa ini? Ada apa ini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Mulai hari ini, kartu-kartu banmu semuanya akan dibekukan. Tidak, ayah, dengarkan aku. Ayah, jangan, lepaskan. Mulai hari ini dan seterusnya. Jika kamu berani bergaul dengan para berandalmu itu, dan bergaul lagi dengan mereka, aku akan mematahkan kakimu. Sebaiknya kamu jujur. Tinggal di rumah. Mengerti? Mengerti. The Dasar film was tidak berguna. translated and narrated by M Media. Rumah ini benar-benar indah. Ibu, kenapa kita di sini? Bukankah ini karena kakakmu yang baik? Terakhir kali, aku menyuruhnya datang dan berdamai dengan Xiao Yu. Tapi siapa sangka, dia malah diusir. Apel, jadi apa yang kita lakukan di sini? Hari ini, ibu akan bertindak. Aku harus membuat mereka berdamai. Dengan begini, kita berdua ibu dan anak perempuan bisa tinggal di villa besar seperti ini. Coba pikirkan, setelah ini, betapa terhormatnya kita nanti. Ya, tepat sekali. Ibu, kita harus membuat mereka berdamai. Kalau begitu, Xiao Yu akan membelikanku mobil sport. Ya. Dia akan membelikanmu mobil sport. Ayo pergi. Berhenti. Ini adalah Raja Bangunan. Permisi, siapa kalian? Segera pergi dari sini. Maaf, Tuan Nyonya. Komunitas kami punya aturan yang mengharuskan pemiliknya ada di rumah. Jika ada kerabat yang tinggal di dalam, kerabat tersebut perlu minta manajemen properti memanggil kami. Biar ku beritahu, ipar saya tinggal di dalam sana. Segera menyingkir dari jalanku. Kalau begitu boleh saya tanya, nomor telepon ipar Anda berapa? Saya perlu hubungi pihak terkait untuk konfirmasi. Menghubungi omong kosong apa? Kau hanya seekor anjing penjaga, berani menghalangi jalanku. Kamu, beraninya kamu memukul orang. Aku memang memukulmu. Ada apa? Cepat buka pintunya untukku. Kalau tidak, aku akan memukuli anjing penjaga ini sampai mati. Ada apa ini? Ini adalah kawasan villa mewah. Anjing penjaga. Dan kamu juga membawa pembantu. Siapa kalian? Ini di depan Raja Bangunan. Jika kau mengganggu pemilik di dalam, bisakah kau menanggung akibatnya? Raja Bangunan. Benar sekali, kami adalah pemilik di sini. Pemilik? Raja Bangunan ini, aku yang menjualnya. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Kalau pemilik villa ini adalah kalian berdua. Kau tidak tahu. Ada banyak hal yang tidak kau tahu. Adapun pemilik villa ini, itu adalah Xiao Yu dan aku. Adalah ibu mertua Xiao Yu. Dan saya, ipar Xiao Yu. Jeti, kami adalah pemilik villa ini. Apa ada yang salah dengan itu? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir dari jalanku sekarang juga. Aku mau masuk menemui menantuku yang baik. Kalau tidak, aku akan memastikan kau bahkan tidak punya kesempatan untuk menjadi anjing penjaga. Nyah. Ini benar-benar orang yang sangat tak tahu malu, jadi tak terkalahkan. Xiao Yu. Yang Ruling Qian, tolong jangan berkeliling. Merusak reputasi saya. Saya masih lajang. Tua. Xiao Yu, lihat apa yang kau katakan. Dalam hatiku, aku sudah lama menganggapmu menantu keluarga Lin kami. Tepat sekali, Ipar. Hanya orang sepertimu yang pantas untuk adikku. Benar. Menantu keluarga Lin. Maafkan saya, tapi saya benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Siapapun yang mau silakan saja. Apa yang kau katakan sekarang tidak benar. Lin Li kami mengikutimu bertahun-tahun tanpa hasil. Sekarang kau tidak menginginkannya. Itu juga tidak apa-apa. Kalau begitu berikan biaya putus hubungan. Beritahu kami, berapa banyak? Kami tidak akan meminta banyak. 1 tahun. 5 juta.
Lin Li sudah bersamamu selama 4 tahun. Itu 20 juta. Kau berikan uangnya sekarang. Dan kami akan segera pergi. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Benar, benar, benar. 20 juta. Dan ibu, mobil sportku. Benar. Dan untuk Lin Qiang kami, belikan mobil sport. 20 juta. 1 mobil sport. Benar. Kau Xiao Yu, kau berani memukulku. Aku memukulmu. Kau sungguh pikir aku Xiao Yu gampang diintimidasi. Menduduki rumah pernikahan saya. Dan masih menuntut biaya putus hubungan. Aku sudah memberimu terlalu banyak muka kan? Seram. Apa yang kau lakukan? Xiao Yu, ini ilegal. Ilegal. Mulai sekarang siapapun yang menerobos masuk ke Raja Bangunan, pukul saja mereka dan usir keluar. Jika mereka berani datang lagi, lihat mereka sekali, pukul mereka sekali. Dan biarkan mereka tetap hidup. Xiao Yu, kau tahu apa yang kau lakukan? Kamu anjing penjagakan. Kau apa yang ingin kau lakukan? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ibu, pukuli mereka. Lin Qiang. Apa ini? Kau, apa yang kalian berdua lakukan? Jangan sebut-sebut itu. Itu semua karena bajingan Xiao Yu itu yang memecah belah aku dan Tuan Muda Wang. Dan menyebabkan kami bertengkar. Si tidak berguna ini. Jangan sampai aku dapat kesempatan. Kalau tidak aku akan memukulinya sampai mati. Ini semua salah Xiao Yu. Lin Li, aku ingat. Xiao Yu yang tidak berguna itu, bukankah dia berhubungan baik dengan gadis Chen Mangshu itu? Ya, betul, si tidak berguna itu juga datang ke pesta ulang tahun Chen Mangshu. Hubungan mereka pasti sangat baik. Pelacur yang mengambil buangan orang lain. Kenapa kau menanyakan dia? Kalau begitu, mari kita mulai dengan gadis itu Chen Mangshu. Aku tidak percaya. Pria tidak berguna itu Xiao Yu tidak akan termakan umpan. Ide bagus. Xiao Yu. Tuan muda ini pasti akan melumpuhkanmu kali ini. Mangshu, apakah kamu haus? Aku akan membelikanmu sebotol air. Baik. Tunggu aku. Pergi-pergi. The film was translated and narrated by M. Xiao Yu. Media. Kamu menemukanku. Cukup cepat. Wang Xiaolong, kau bajingan. Jika kau punya nyali hadapi aku, pria macam apa kau menindas seorang gadis? Xiao Yu. Kamu sudah cukup dikelilingi wanita cantik kan? Cantik. Kemarilah dan ikuti aku. Mengikuti pecundang ini tidak akan membawamu kemana-mana. Keluarga Wang dari Yunchen. Aku kira kamu seharusnya tahu. Keluarga Wang, mereka memang kekuatan lokal yang menonjol. Tapi dibandingkan dengan Huaxing kita, mereka hanya sedikit lebih kuat. Semut, Huaishen, siapa kamu? sekretaris ketua grup Huaxing. Xiao Yu. Jadi kamu sudah menempel pada sekretaris ketua Huaishen. Tidak heran, kamu begitu tak kenal takut. Tapi itu tidak berguna. Hari ini di sini. Ini adalah wilayahku. Lanjutkan. Lumpuhkan para pria itu untukku. Ikat para wanita itu. Aku juga ingin merasakan. Sekretaris ketua Huaishen. Seperti apa rasanya? Bagaimana itu mungkin? Apa yang terjadi? Hanya kau. Kau berani menyentuh bosku. Bos? Xiao Yu, siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Bos Lansu adalah ketua grup Huaishen. Bagaimana bisa kamu si tidak berguna ini menjadi ketua? Aku tidak percaya. Apakah kau percaya atau tidak itu tidak relevan bagiku. Jika kau menentangku secara adil dan jujur, aku akan memilih untuk menghormatimu. Tapi jika kau ingin bermain kotor,
Aku hanya bisa mengatakan, kau menyinggung orang yang salah. Tuan Muda Xiao, aku tidak tahu wanita ini. Milikmu, jika aku tahu, bahkan dengan 100 nyali pun, aku tidak akan berani. Wanita Lin Li itu, menghasutku. Ini bukan niatku. Kamu, tolong ampuni aku. Ini Lin Li lagi. Ya, itu dia. Jika kamu mengampuniku sekarang, aku akan segera pergi ke rumah mereka dan melindungi ibu anak itu di Yunshan. Tidak akan pernah bisa tinggal di sana. Mengampunimu, terlambat. Tidak. Xiao Tuan Muda Xiao, apa syaratmu? Sebutkan hargamu. Keluarga Wang kami punya banyak uang. Berapa banyak yang kamu inginkan? Segera ayahku akan mentransfernya ke kamu. Bagaimana jika aku mengatakan, aku menginginkan keluarga Wangmu, seluruh kekayaan? Sepertinya Tuan Muda Wang tidak terlalu menghargai. Nyawanya sendiri begitu banyak ya. Tidak. Aku akan memberikannya padamu. Tepat sekali. Aku akan menyuruh ayahku memberikan semua asetnya padamu. Hanya saja, tolong ampuni aku. Wang Xiaolong, kau benar-benar putra kebanggaan ayahmu. Apa kau pikir, jika ayahmu tahu, kau menjual seluruh perusahaan begitu saja, ayahmu mungkin akan sangat marah sampai mati karenamu. Bos, Wang Xiaolong ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Kirim dia langsung ke Biro Penegak Hukum. Bertobatlah. Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao. Bangun. Tuan Muda Xiao. Tolong ampuni aku. Semuanya sudah diselesaikan. Jangan khawatir. Dia, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang serius. Dokter bilang, dia hanya sedikit ketakutan, dan sementara tidak sadarkan diri. Kalian berdua, apa hubungan kalian? Mengapa kau menanyakan itu? Bukan apa-apa. Aku hanya bertanya santai saja. Aku ada urusan lain. Aku keluar dulu. Hei Mengshu, merindukanku. Xiao Yu, masih memikirkan kekasih kecilmu. Coba buka video dan lihat sendiri. Lin Li, lepaskan Mengshu. Apapun yang kau inginkan hadapi aku. Kamu ingin aku melepaskannya? Baiklah, segera ke gudang terbengkalai di selatan kota. Ingat ini, jika kamu berani membawa siapapun, aku akan kirim kamu ke dunia bawah mencarinya. Baik. Jangan gegabah. Saya akan segera datang. Xiao Yu, lelang akan segera dimulai. Kita. Lan Sui. Mengshu telah diculik oleh Lin Li. Saya harus pergi menyelamatkannya sekarang. Benar. Saya pasti akan kembali sebelum lelang. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Tidak apa-apa. Anda bawa beberapa orang, dan ikuti dari jauh, tanpa isyarat saya. Jangan tunjukkan diri kalian. Jalan. Mengshu. Xiao Yu, Jangan takut. kau benar-benar kekasih yang setia. Kau datang begitu. Untuk membuat orang keras kepala sepertimu. Bersedia berlutut dan mengakui kesalahan. Kecantikan kecil ini pasti sangat berarti. Di hatimu kan? Saya bisa melakukan apa saja untuk Mengshu. Sepertinya anak ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Xie Yu Xiao Yu. Kau kepada keluarga Lin kami. Bersujud 3 kali dengan keras. Bagaimana? Xiao Yu, aku tidak mau. Aku tidak mau. Xiao Yu, jangan. Jangan Xiao Yu. Jangan. Aku tidak mau Xiao Yu. Jangan. Xiao Yu. Jangan. Jangan. Aku tidak akan. Jangan-jangan. Anda bisa melepaskan Mengshu sekarang kan? Apa yang kau katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Saya bilang. Anda bisa melepaskan Mengshu sekarang kan? Apa kau bodoh? Aku baru saja mengatakan agar kau bersujud. Aku tidak pernah janji melepas jalan ini. Anda. Apa kau? Biar ku beritahu. Saat kau memohon, kau harus memiliki sikap orang yang memohon. Mengerti? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Xiao Yu. Jilat sepatu ini sampai bersih. Untuk saya? Mungkin. Jika Anda memuaskan saya akan meminta adik saya melepaskan jalang ini. Xiao Yu, dengarkan aku. Tidak. 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 Saya menyuruhmu menjilatnya. Anda benar-benar menganggapnya serius.
Anda ingin menjilat. Saya khawatir Anda akan mengotori sepatu saya. Keluarga Lin. Saya sudah bicara baik-baik, tapi Anda tolak. Bersikeras memaksa saya. Selama bertahun-tahun ini, kemampuanmu untuk membual benar-benar mencapai kesempurnaan. Xiao Yu, apa kau bahkan tidak melihat ini wilayah siapa? Hanya kau sendiri, kau berani berkata omong kosong di sini. Percaya atau tidak, kau tidak akan pergi hidup-hidup dari sini. Begitukah? Baiklah, aku akan beritahu semuanya. Dimanapun saya Xiao Yu berada, itu adalah wilayah saya. Keluar. Tuan Muda Xiao tiba begitu awal. Sepertinya tanah ini wajib Anda miliki. Tepat sekali. Tempat manapun yang diincar keluarga Xiao kami hanya bisa menjadi milik keluarga Xiao. Pada lelang hari ini, lebih dari separuh keluarga kaya Yuncheng berkumpul. Tuan Muda Yu ini, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Apakah Anda bosan hidup? Keluarga Xiao baru-baru ini menarik perhatian tokoh yang kuat. Keluarga Xiao sekarang tidak lagi seperti dulu. Aku juga mendengar hari ini bahwa seorang Tuan Xiao bertekad untuk mendapatkan Grandview Mansion kami. Mengapa bahkan sekarang dia masih belum ada di sini? Maksudmu Xiao Yu? Pria tidak berguna ini. Dia mungkin takut pada saya. Dan tidak berani datang. Pria macam apa Tuan Xiao itu? Dia tidak layak bersaing dengan Tuan Muda Xiao. Saya khawatir Xiao Yu ini tidak akan bisa datang. Takiko. 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 Bos orang tua itu pura-pura kecelakaan. Memasukkan kecelakaan. Memasukkan kecelakaan di saat seperti ini. Mungkinkah ini Sluming, sandiwara? Saya akan turun dan memeriksa. Itu kamu. Kamu memukulku. Kamu mematahkan kakiku. Jika kamu tidak memberiku 1 atau 2 juta hari ini, kamu tidak akan pergi. Pak Tua, Anda tidak cukup ahli memasukkan kecelakaan. Apa berpura-pura kecelakaan? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu yang memukulku. Jika saya menabrak Anda, saya tentu akan mengakuinya. Tapi Anda juga harus lihat. Saya punya kamera dashboard di mobil saya. Jelas Anda sendiri yang menabrak saya. Beritahu saya, siapa yang menyuruh Anda melakukan ini? Apa kau bilang siapa yang merendahkan aku? Kamu yang memukulku. Tolong. Tolong. Pemuda ini memukulku. Dan dia tidak mau membayar. Di dunia yang damai. Di bawah langit cerah. Di siang bolong. Apakah tidak ada hukum lagi? Apakah tidak ada keadilan lagi? Lelang akan segera dimulai. Lalu Xiao Yu, mengapa dia belum tiba? Apa dia benar takut padamu Tuan Muda Zhao? Mungkin. Konferensi penawaran untuk Grandview Mansion telah resmi dimulai. Peserta utama dalam penawaran tanah ini adalah pertama Tuan Xiao. Kedua Tuan Xiao Yu. Apakah Tuan Xiao Yu hadir? Apakah Tuan Xiao Yu hadir? Sepertinya Xiao Yu dihajar oleh Tuan Muda Xiao. Dia takut dan tidak berani datangkan. Mungkin saja, sekarang tidak ada yang berani memprovokasi. Kau, Tuan Muda Xiao, kau adalah tokoh penting. Xiao Yu pasti tidak bisa datang. Ada apa denganmu? Cepat umumkan hasilnya. Pak Tua, beritahu saya, berapa yang Anda inginkan? 500.000. Tidak kurang 1 sen pun. 500.000. Baiklah. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah Anda ingin 500.000? Saya punya 5 juta di kartu ini. Saya menabrak 1 kaki. 500.000. Kalau begitu dengan 5 juta saya, bisakah saya membeli hal-hal lain di tubuh Anda? Apalagi yang kamu inginkan? Misalnya, kedua lengan Anda, dan kaki Anda yang tersisa, dan hal-hal lainnya.
Biarkan saya berpikir lagi. Tidak. Jangan. Tuan muda ampuni nyawaku. Aku pantas mati. Aku sengaja reka kecelakaan untuk Tuan muda. Beritahu saya, siapa yang menyuruh Anda melakukan ini? Ini. Aku akan memberitahumu. Itu adalah beberapa pria berbaju hitam. Aku disuruh pura-pura kecelakaan, khususnya untuk berpura-pura kecelakaan pada Tuan muda. Uang yang sudah saya keluarkan. Saya tidak punya kebiasaan mengambil kembali 500.000 per bagian tubuh. Sampai 5 juta habis sepenuhnya. Tuan muda The tolong film was ampuni nyawaku. translated and narrated by M Media. Lelang hari ini. Grandview Mansion. Penawaran dari semua pihak. Penawar tertinggi menang. Harga awan 1 miliar. 1,1 miliar. 1,2 miliar. Bagus 1,2 miliar. 1,5 miliar. Tuan muda Shaw menawar 1,5 miliar. Ada yang mau menaikkan tawaran? Tidak ada yang menaikkan tawaran. 1,5 miliar 1. 1,5 miliar 2. 1,5 miliar. Tunggu. Saya menawar 2 miliar. Tuan Xiao menawar 2 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Apakah Anda idiot? Lelang masih berlangsung. Dan dia baru saja masuk. Dia sama sekali tak layak ikut lelang. Maaf Tuan Muda Shaw, tidak ada peraturan seperti itu untuk lelang ini. Su Ming. Rencanamu gagal bukan? Saya tak menduga Anda muncul di sini. Tuan muda Slow. Masih banyak lagi yang belum kau pikirkan. Baiklah. 2,1 miliar. 2,5 miliar. 2,5 miliar 1. Ada tawaran lagi? Tidak ada. Bagus. Tuan muda Slow. Grandview Mansion ini tempat yang bagus. Tawar lebih tinggi. Apakah tempat ini bernilai uang sebanyak itu? Apakah kalian semua idiot? Tuan muda ini tak mau main-main lagi. Tunggu saja. 2,5 miliar 2. 2,5 miliar 3. Selamat Tuan Xiao. Anda telah mengakuisisi Grandview Mansion. Tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Apa gunanya Anda? Tidak Tuan Muda Xiao. Saya sudah membuat pengaturan. 2 kelompok sekalipun tak bisa menghentikannya. Ini benar-benar bukan salah saya. Jadi Anda mengatakan ini salah saya. Tidak, ini ketidakmampuan saya. Maafkan saya Tuan Muda Xiao. Ini kesalahan saya. Kali ini saya beri pelajaran ringan saja. Jika ada lain kali, keluarga Shu Anda akan lenyap. Keluar. Xiao Yu, siapa yang menyuruhmu untuk membeli Grandview Mansion? Secara sepihak, modal liquid group Huaishen sudah tidak banyak. Sekarang, dengan investasi 2,5 miliar, apa kau mencoba membuat grup Huaishen? Rantai modalnya putus. Pemegang sahammu, apa kau begitu yakin? Uang sebanyak ini tak bisa aku dapatkan lagi. Kau sudah diambang kematian. Namun kau masih berani bicara besar. Kau belum lupakan apa yang kau katakan terakhir kali saat kau duduk di sini. Tentu saja aku tidak lupa. Bagus, kalau kau ingat. Kuartal lalu, selain menghabiskan 2,5 miliar untuk membeli Grandview Mansion dan menjadi orang bodoh besar, sepertinya kau tidak memiliki pendapatan substansial lainnya. Pemegang sahammu, apa kau pikir? Aku menjadi orang bodoh besar. Maman, Grandview Mansion terletak di pusat kota dengan potensi apresiasi. Tapi, apakah kau berharap itu? Untuk grup Huaishen dalam jangka pendek, mengumpulkan modal dalam jumlah besar, itu tidak mungkin. Benar. Analisismu sangat akurat. Oleh karena itu, cepatlah mengundurkan diri dari posisi ketua. Kau tidak bisa menangani posisi ini. Baru-baru ini, otoritas Yuncheng sepakat menerapkan sistem alokasi zona sumber daya pendidikan. Pada saat yang sama, jembatan layang akan dibangun di sekitar pusat kota, menghubungkan seluruh kawasan bisnis elit, serta rumah sakit dan sekolah, untuk menciptakan kota modern yang
mengintegrasikan bisnis perumahan dan fungsi transportasi. Saat itu kita, Apple. Kenapa aku tidak tahu berita ini? Pemegang sahammu. Saat kau tidak ada pekerjaan, kau harus lebih memperhatikan urusan terkini. Kalau saatnya tiba kau akan hancur total. Jangan terlalu cepat merayakan. Bahkan jika berita ini benar, itu baru jadi masalah beberapa tahun lagi. Fakta saat ini adalah, keuntungan kuartal ini tidak mencapai 500 juta. Oleh karena itu, kau harus mundur sebagai ketua sejarah. Keluar. Kalian semua ingin aku keluar dari grup Wesen begitu parah. Aku curiga ada sesuatu di balik ini. Dengan keberanianmu, kau takkan berani melawan keluarga Xiao. Kecuali ada seseorang yang menghasutmu dari belakang. Namun, jika kau ingin aku keluar dari grup Wesen, aku khawatir kau akan kecewa. Jangan lupa, laporan keuangan kuartal ini belum dirilis. Kau menjadi sombong. Kau tidak benar-benar berpikir. Operasi kacau balau bisa ubah rugi grup Wesen jadi untungkan. Entah sudah atau belum, kau akan segera tahu. Waktunya hampir habis. Kau mengumumkan kehancuranmu sendiri. Ketua Xiao. Laporan bisnis kuartal ini sudah keluar. Sekretaris Lam, apa kau tidak tahu ini adalah rapat pemegang saham? Kau dipecat. Kemasi barang-barangmu dan segera keluar. Tunggu. Pemegang sahammu. Aku masih duduk di posisi ini sekarang. Aku bahkan belum bicara. Kenapa kau terburu-buru? Bagikan laporan keuangan di tanganmu. Bagikan ke pemegang saham. Ya, Apa yang harus dilihat? Sekretaris Lam, katakan saja langsung kepada semua orang. Apakah keuntungan grup Wesen kuartal lalu merugi atau meningkat? per hari ini, grup Huaxing kuartal ini dibandingkan kuartal lalu, melihat peningkatan keuntungan sebesar 700 juta. Dengar itu meningkat. Apple. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Pemegang sahammu. Jangan main fisik. Mari bicara baik-baik. Aku bilang keuntungan kuartal ini meningkat 700 juta. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tidak percaya. Memang benar. Terutama bulan terakhir ini, laporan menunjukkan tingkat hunian Grandview Mansion sudah mencapai tingkat yang mengagumkan sebesar 50%. Aku tahu kantor pusat tidak mungkin mengirimkan orang tidak berguna tanpa kemampuan. Direktur Xiao memang anggota keluarga Xiao. Dia benar-benar talenta muda. Xiao Yu, kau beruntung kali ini. Aku menolak percaya. Keberuntunganmu akan selalu si baik ini. Pemegang sahammu sudah pergi. Apple, apa kau mencoba menghentikanku? Tentu saja aku tidak akan berani menghentikanmu. Kau ini orang sibuk yang pelupa sepertinya. Kau boleh pergi. Tapi tinggalkan sahammu. Kau pikir kau bisa mengambil sahamku? Mimpi saja. Aku sarankan kau menghormati janjimu. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sepertinya tidak mungkin memberi nasihat baik kepada seseorang yang mencari mati, karena kau tidak akan menghormati janjimu. Jadi aku harus pakai beberapa cara. Xiao Yu, ini adalah perusahaan. Aku adalah pemegang saham perusahaan ini. Apa kau berani menyentuhku di sini? Tidak lama lagi. Lakukan. Xiao Yu, kau memberontak. Wuyong, bagaimana kau bisa begitu naif? Huasen adalah properti keluarga Xiaoku. Dan kau berani bilang aku memberontak. Dengan otak sepertimu, bagaimana kau bisa menjadi pemegang saham utama grup Huasen? Xiao Yu, lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan melaporkanmu ke kantor pusat. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Tanda tangani. Aku tidak akan menandatangani. Mari kita lihat apakah mulutmu lebih tangguh atau pisauku. Xiao Yu,
Kau tidak akan berani membunuhku. Wuyong, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang ilegal seperti itu? Hanya saja, jika tanganku terpleset, aku tidak tahu di mana ia mungkin memotong. Maka itu bukan salahku. Aku akan menandatangani. Aku akan menandatangani. Wuyong. Aku masih lebih suka sikapmu yang tidak patuh. Semuanya. Aku sekarang Druk Wesen, pemegang saham terbesar. Aku harap semuanya. Aku harap kalian semua bisa bekerja sama di masa depan. Jika ada di antara kalian yang keberatan. Aku tidak menyarankan kalian berakhir seperti dia. Apa kau babi? Kau akan membuat taruhan seperti itu. Aku menyuruhmu menahannya. Tapi kau baru saja memberikan sahamnya secara gratis. Tuan Muda Xiao, aku juga tidak menyangka rencanamu akan salah. Apa kau juga berpikir masalah ini adalah salahku? Tidak. Tuan Muda kedua Xiao, ini salahku. Cukup. Kau sudah menghancurkan dirimu sendiri. Bisakah kita benar-benar menjatuhkan Xiao Yu, Tuan Muda kedua Xiao? Sekarang kita harus pikirkan cara mendapatkannya. The film was Kembali saham Hueshen. translated and narrated Apa by aku M perlu kau Media. memberitahuku? Xiao Yu, karena kau berani menjatuhkanku. Jangan salahkan aku bila tak ada ampun. Halo, Lansu. Aku berencana kembali ke ibu kapital besok. Kau lihat, kau menghindariku beberapa hari ini. Benar. Kau harus traktir aku makan perpisahan kan? Apa yang kamu inginkan dariku? Jangan terburu-buru sekretaris Lan. Ayo bersulan. Maaf. Aku tidak minum selama jam kerja. Lansu. Jangan terlalu serius. Lagi pula, sekarang. Ini bukan jam kerja. Lansu, kau lihat aku akan pergi. Apa kau benar-benar sekejam itu? Bahkan tidak minum segelas anggur pun. Baiklah. Peminum yang baik. Aku tahu itu Lansu. Kau bukan tipe wanita yang tidak masuk akal. Tolong panggil aku dengan nama lengkapku. Hubungan kita belum mencapai tingkat keintiman seperti itu. Baiklah. Baiklah. Terserah kau saja. Baiklah Shou-chan. Anggurnya sudah diminum, dan makanannya sudah dimakan. Aku akan pergi sekarang. Kamu keji. Lansu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana aku keji? Kamu bajingan. Kamu benar-benar membiusku. Dibius. Lansu. Kau bisa makan apa saja yang kau mau. Tapi kau tidak bisa mengatakan apa saja. Apa kau punya bukti? Sayang sekali. Hari ini belum waktunya menyelesaikan masalah. Lansui. Kakakku yang baik ada di sini. Apa yang kau lakukan pada Lansui? Seperti yang kau lihat, aku tidak melakukan apa-apa. Sekretaris Landia hanya tidak kuat minum alkohol. Aku memperingatkanmu. Kembali ke kapital segera. Kalau tidak lain kali aku melihatmu, aku akan membuatmu membayar. Lansui. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kau menunjukkan ini padaku? Sejujurnya, Xiao Yu adalah kakakku yang belum pernah kutemui. Apa? Aku dengar
Xiao Yu dulu sangat menyukaimu. Dia bahkan melamarmu. Tapi kemudian dia dengan cepat menjadi ambigu dengan wanita lain. Bahkan sampai menginap di kamar hotel. Nona Chen, menurutku kau layak dapat yang lebih baik. Apa hubungannya ini denganmu? Jangan kira aku tidak tahu. Kau ingin menabur perselisihan antara Xiao Yu dan aku. Jika dia melakukan itu, dia pasti punya alasannya. Naif. Kau benar-benar terlalu naif. Dulu Xiao Yu yang kau cintai miskin dan tak berkuasa. Tapi bagaimana identitas Xiao Yu sekarang? Apa dia sudah memberitahumu? Seberapa banyak yang kau tahu? Aku tidak tahu banyak. Tapi, apakah kau tahu banyak? Tentu saja. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiao Chen. Keturunan keluarga Xiao, keluarga terkaya. Jadi, tebak apa identitasnya? Keluarga Xiao, keluarga terkaya. Xiao Yu. Xiao Yu dia. Kau sudah bangun. Kenapa kamu di sini? Pergi. Kau. Maukah kau mendengarkan penjelasanku? Ini Xiao Chen, apa kau lupa? Xiao Chen, membiusmu tadi malam. Jadi aku membawamu ke sini. Lalu kau tak izinkan aku pergi. Jadi kita. Itulah yang terjadi. Begitu saja. Ya. Hanya. Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Begitulah adanya. Kau bajingan. Tidak. Lan Sui. Kau harus bertanggung jawab padaku. Bertanggung jawablah. Kubilang kau harus bertanggung jawab padaku. Kau cuma mau manfaatkan lalu pergi. Dan melupakan segalanya. Lan Sui. Aku Xiao Yu tanggung jawab atas tindakanku. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Nona Chen, kau dan dia ditakdirkan untuk berakhir buruk. Tapi aku bisa membantumu memberinya pelajaran. Tidak mungkin. The film was translated and Aku tidak narrated percaya. by M Media. Kau benar-benar keras kepala sampai terbentur tembok. Apa kau sudah memikirkannya baik-baik? Telepon nomor ini. Mengshu, jangan pergi. Tanganmu begitu lembut. Zhou Ming, apa yang kau lakukan? Aku sangat sedih kau memperlakukanku seperti ini. Bagaimanapun juga kita teman sekelas. Mengapa kau harus begitu dingin padaku? Pergi sana. Aku sedang tidak ingin bicara denganmu sekarang. Jangan pergi. Xiao Yu tidak bisa bersamamu. Tapi aku bisa. Zhou Ming, tunjukkan sedikit rasa hormat. Aku tunangan Xiao Yu sekarang. Apa hebatnya si tidak berguna Xiao Yu itu? Kau menyukainya, tapi kau tidak menyukaiku. Jadi kenapa kau tidak ikut denganku? Bagaimana? Lupakan ide itu. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Mengshu, kesabaranku ada batasnya. Jangan menolak tawaran bagus, selalu menanggung akibatnya. Lepaskan aku. Kau harus ikut denganku hari ini. Karena Xiao Yu tidak bisa memberimu kebahagiaan. Kalau begitu biar aku yang bahagiakanmu. Lepaskan aku. Setidaknya, aku akan selalu ada, tak membiarkanmu sendiri. Lepaskan aku. Bajingan, pergi sana. Mengshu, ikut denganku dan kau akan hidup mewah. Bukankah itu bagus? Kemampuan apa yang dimiliki si tidak berguna Xiao Yu itu? Dia tidak di posisi sekarang kalau tak merayu wanita. Keluarga Shou kami berbeda. Kami menerima penghargaan dari orang kuat. Cepat atau lambat di Yunchan, kami akan bisa menguasai segalanya. Saat itu, kau akan jadi Nyonya Shou yang dihormati. Bagaimana?
Sama sekali tidak baik. Kau akan pergi hari ini, Enta. Kau mau atau tidak? Aku ingin lihat. Siapa yang berani menghentikanku? Hentikan. Siapa yang buta? Yang bosan hidup? Aku, Xiao Yu. Kau berani menyentuh orangku. Kau pikir kau siapa? Akan ku beritahu. Meng Shu. Aku akan membawanya hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku bisa membuatmu keluar dari restoran ini. Omong besar sekali dari pria simpanan sepertimu. Keluarga Zhou kami, bukan lagi keluarga Zhou yang dulu. Kami tidak gentar menyentuh orang grup Weishengmu. Percaya atau tidak sekarang, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Hancurkan aku. Xiao Yu, aku memberitahumu. Aku adalah orangnya tuan muda kedua Xiao Chen. Lalu, apakah kau tahu bahwa dia dan aku adalah musuh? Dan kau masih berani menyebut namanya di depanku. Anak haram. Tuan muda kedua Xiao pasti akan menghancurkanmu. Tunggu saja balas dendam tuan muda Xiao. Air matamu baru jatuh saat lihat peti mati. Bawa dia pergi. Xiao Yu, kau tunggu saja. Ini belum selesai. Meng Shu, kau baik-baik saja. Xiao Yu. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Tidak, Meng Shu. Katakan padaku, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Kau tidak mengerti. Baiklah. Misalnya, apa sebenarnya hubunganmu dengan sekretaris Lan? Dan contoh lainnya. Fakta bahwa kau adalah ketua grup Huasheng. Apalagi yang kau tutupi dariku? Tidak. Meng Shu, dengarkan penjelasanku. Putus. Bajingan. Meng Shu. Nona Chen, aku sudah lama menunggumu. Kau bilang, kau harus ikut membereskan Xiao Yu. Benar. Tidak buruk. Lagi pula orang sepertinya, bajingan yang suka menggoda. Dia sudah lama jadi duri dalam daging bagiku. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tentu punya caraku sendiri. Namun, aku sudah membantu Nona Chen. Sebagai imbalannya, haruskah kau tak sedikit membantu aku? Beritahu aku. Aku ingin kau pergi ke grup Huasheng dan mencuri stempel pribadi ketua. Kau ingin Xiao Yu kehilangan segalanya. Kau ingin aku menyakitinya. Aku tidak akan setuju. Tidak, tidak. Nona Chen, kau salah paham. Pikirkanlah. Xiao Yu dulu sangat menyukaimu. Kemudian dia berhenti menyukaimu. Bukankah itu karena perubahan statusnya? Jika begitu, aku hanya membantumu membuatnya kembali seperti dulu. Dan aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kita bertiga saling diuntungkan. Bagaimana ini bisa disebut merugikan? Jangan khawatir Nona Chen. Aku jamin, aku sama sekali tidak akan menyakitinya. Lagi pula dia dan aku adalah saudara-saudara. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang begitu tercela secara moral? Terlebih lagi setelah itu, 100 juta akan kuberikan sebagai kompensasi. Cukup bagimu untuk hidup tanpa beban seumur hidup. Baiklah. Aku setuju. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Meng Shu, kau akhirnya bersedia menemuiku. Xiao Yu. Aku datang karena ada yang ingin kuberitahu. Meng Shu, silakan duduk dulu. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Ketua.
Katakan padaku ada apa. Ini bukan orang luar. Zhao Tianba dari grup HK menunggumu di luar pintu. Mengsu, silakan duduk dulu. Aku akan segera kembali. Halo. Sudah kau dapatkan? Bagus. Nona Jane, tolong kirimkan barangnya dengan cepat. Uyon. Selanjutnya giliranmu untuk muncul. Jangan kecewakan aku kali ini ya. Jangan khawatir tuan muda kedua Xiao. Xiao Yu. Chen The film Manshu was datang lalu mencuri barang itu. and narrated by M Apa yang ingin Media. dia lakukan? Dia tahu apa yang terjadi di antara kita hari itu. Aku khawatir di bawah provokasi. Dia dihasut oleh orang lain, terutama Xiao Chen. Jika dia masih menyimpan niat buruk dan selalu mengincar posisi ketua Huasheng. Kesempatan sebaik ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia memasukkan kontrak transfer dan menambahkan segel pribadi, bukankah kita akan benar-benar kalah? Jangan khawatir. Aku sudah mengantisipasi. Dia akan melakukan langkah ini. Yang dicuri Chen Manshu itu palsu. Tidak, yang itu asli. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku benar-benar bingung. Sebenarnya, ketika aku mengambil posisi ini, aku sudah meramalkan ini. Jadi aku diam-diam mengubah metodenya. Dokumen penting apapun harus secara bersamaan memiliki 2 segel pribadi, agar secara bersamaan efektif. Jadi meskipun dia mencuri satu, itu tidak akan berguna. Kau sebenarnya sudah merencanakan sejauh ini. Bahkan aku tidak menyadarinya. Hanya dengan trik licik ini, dia pikir dia bisa menjatuhkan Xiao Yuku. Dia terlalu naif. Kalau begitu aku lawan rencananya. Untuk selamanya. Tidak menyangka ini kan, semuanya. Aku Uyon. Kembali. Uyon, bukankah kau diusir dari grup Huasheng? Kenapa kau kembali? Bukan apa-apa. Anak itu Xiao Yu menggunakan cara-cara tercela untuk merebut saham-saham saya. Apa gunanya itu sekarang? Uyon, cepat beritahu kami. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukan apa-apa. Kau hanya perlu tahu bahwa Xiao Yu akan segera dikeluarkan dari Huasheng. Uyong, kau masih berani mengatakan itu? Kau hati-hati. Mungkin Xiao Yu minta pengawal beri padamu. Apa kau tidak ingin tahu apa yang terjadi? Aku menerima kabar pasti. Kantor pusat telah mengirim direktur baru. Xiao Yu akan segera dikeluarkan dari Huasheng. Ini. Begitu ketua baru menjabat, aku ingin lihat bagaimana anak itu Xiao Yu masih bisa bertingkat. Namun, semuanya, kalian seharusnya tidak disuap oleh anak itu Xiao Yu. Carl, pemegang saham Wu, bicara apa itu? Kami semua dengan sepenuh hati mengikutimu. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang kaya karena mengandalkan keluarganya bisa memimpin kita menghasilkan uang banyak? Tepat sekali. Mulai sekarang, kami tetap mengandalkanmu, Pak Wu. Tidak masalah. Cukup ramai hari ini, bukan? Kau. Jika aku tidak salah hari ini seharusnya adalah milik grup Huasheng. Rapat pemegang saham kan? Kau berani padahal diusir dari Huasheng. Muncul di sini. Beraninya aku. Xiao Yu, kau diambang kehancuran. Namun kau masih tidak mengetahuinya. Sepertinya aku terlalu berbelas kasih terakhir kali. Dengan tidak menumpahkan darah seseorang. Xiao Yu, apa kau masih berpikir kau adalah ketua Huasheng? Biar ku beritahu. Masa-masa indahmu sudah berakhir. Sangat ramai. Apakah ini upacara penyambutan
yang disiapkan untukku. Semuanya, maafkan aku. Ada kemacetan di jalan, jadi aku terlambat. Xiao Chen, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Muda Xiao. Tidak. Ketua Xiao. Kau akhirnya tiba. Semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Untuk menyambut Ketua Xiao ke grup Huaishen. Xiao Yu, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat keluar dari sini. Ketua Xiao Chen. Baiklah. Kapan grup Huaishen berganti ketua? Aku orang yang terlibat bahkan tidak tahu. Kakak. Kau tidak masuk akal sekarang. Keluarga menempatkanmu di posisi ini untuk mengamati dan mengujimu. Tapi lihat, apa yang telah kau lakukan. 2 kuartal grup Huaishen. Keuntungan tumbuh kurang dari 15%. Beraninya kau mengatakan itu. Kau adalah anggota keluarga Xiao. Aku malu padamu. Berhenti bicara omong kosong. Mana surat penunjukannya? Wu Yon, tunjukkan itu. Perjanjian pengalihan saham. Kapan ini terjadi? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Kakak, kau benar-benar orang sibuk yang pelupa. Pada kontrak ini, ada stempel pribadimu. Kau tidak curiga bahwa kami memalsukan kontrakan? Kau sangat siap. Bahkan aku tidak bisa membantah apapun. Xiao Yu, karena bahkan kau mengakui kontrak itu sah. Lalu kenapa kau tidak cepat keluar dari sini? Kau anjing. Kau pandai memakai kekuasaan orang lain untuk menindas. Kau. Manajer Wu. Aku bilang kakak. Mengingat situasi saat ini, apa gunanya kau masih mencoba untuk menang dengan kata-kata di sini? Apa kau akan pergi sendiri? Atau aku suruh orang antar kamu keluar? Baik. Posisi ini, aku izinkan kamu duduk sebentar. Jangan khawatir. Dalam beberapa hari, kita akan bertemu lagi. Saudaraku tersayang. Teruslah bekerja dengan baik. Tuan Xiao, aku mau ke toilet. Silakan. Musuh sering bertemu. Permisi. Aku kira itu orang lain. Jadi ini adalah milik grup Huaishen. Ketua. Tidak. Mantan ketua. Zhou Ming. Aku menasihatimu. Sebaiknya jangan mencari masalah. Dia bilang aku mencari masalah. Aku memang di sini untuk mencari masalah. Orang bodoh tetap saja bodoh. Orang tidak mampu naik jabatan lewat keluarga yang kedoknya terbongkar dan diusir. Beraninya kau masih bersikap sombong di depanku. Anjing penjilat yang bisa dibuang kapan saja. Apa? Masih memamerkan keunggulanmu? Tidak peduli apapun aku. Aku lebih baik dari pecundang seperti kamu. Hanya sampah sepertimu. Di depanku, hanya bisa menang dengan kata-kata. Berpura-pura. Kau masih berani berpura-pura di depanku. Kau mencari mati. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Coba lagi berlagak tangguh biar kulihat. Xiao Yu. Di depanku sekarang. Kau hanyalah kesemek lunak. Aku bisa meremasmu. Sesuka hatiku. The film was translated Si and tak guna yang baru narrated ditolak by M wanita. Media. Mendapat sedikit kesempatan. Dan sekarang tidak tahu diri. Mari kita lihat apa yang kau punya untuk melawanku. Siapa yang berani menghentikanku? Permisi. Aku di belakangnya. Sekretaris Lam. Kenapa kau di sini? Apa pertanyaanmu itu lelucon? Aku sekretaris Xiao Yu. Jika aku tidak di sini, aku harusnya di mana? Sekretaris Xiao Yu. Dia sepertinya bukan ketua grup Huaishen lagi. Sekretarisnya. Yang pribadi.
Apa urusanmu? Baiklah Xiao Yu. Kupikir saat kau mengejar Meng Shu waktu itu karena kau benar-benar mencintainya. Aku tidak menyangka kau akan berbalik dan menjalin hubungan dengan sekretaris Group Huaishen. Menurutmu apa yang akan dipikirkan Meng Shu? Jika dia tahu tentang ini, si tidak berguna akan selalu tidak berguna. Selalu bersembunyi di balik wanita si tidak berguna. Xiao Yu, aku heran kenapa kau selalu punya lalat-lalat pengganggu ini berkerumun di sekitarmu. Bagaimana kalau lain hari, aku membawamu ke kuil untuk membakar dupa, untuk mengusir nasib buruk ini. Siapa yang kau sebut lalat? Siapa saja yang jawab aku bahas mereka. Ku bilang sekretaris Lan. Kenapa kau mau bersama si tidak berguna? Kau lebih baik bersamaku. Mengingat kedudukan keluarga Shou kita di Yonshan, kita akan menjadi pasangan yang serasi. Apa kau yakin? Zhou Ming, kenapa kamu tidak berkaca pada dirimu sendiri? Katak ingin makan daging angsa. Delusi. Xiao Yu, jangan pikir sekretaris Lan selalu ada untukmu. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Percaya atau tidak, aku akan memastikan kau tidak keluar dari KTV ini. Kau berani, Zhao Ming. Kau seharusnya sangat jelas tentang sikap Xiao Chen terhadapku. Jika kau berani menyentuh Xiao Yu, apa kau percaya aku bisa membuat keluarga Xiaomu menghilang dari Yuncheng besok? Sekretaris Lan, apa bagusnya? Si tidak berguna Xiao Yu ini. Bukan begitu, aku juga merasa itu tidak sepadan untukmu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Juga, tamparan di wajah Xiao Yu ini, apakah kau yang memukulnya? Jadi bagaimana jika memang begitu? Kubalikan padamu atas namanya. Kau berani? Tuan Muda Shou, harap tenang. Tuan Muda Xiao, tidak bisa disentuh malam ini. Tolong jangan lupa, siapa di balik keluarga Shou kita. Baiklah. Hari ini dendam di antara kita ini sudah diselesaikan kalau begitu. Kita lihat saja. Pergi. Xiao Qin, apa yang kau katakan sebelumnya? Apakah itu masih berlaku? Siapa kau? Apa yang kukatakan? Kau jelas-jelas mengatakannya sebelumnya. Selama aku membantumu, kau akan memberiku 100 juta. Ibuku sekarang di rumah sakit dan butuh biaya pengobatan ini. Bisakah kau memberiku uangnya sekarang? 100 juta. Nora, bahkan penipu tak coba memeras uangmu. Apa kau tahu berapa banyak uang? 100 juta itu. Kau terus mengatakan 100 juta. Jika ada yang salah dengan kepalamu, kau bisa pergi ke rumah sakit dan memeriksakannya. Bagaimana kau bisa begini? Kau jelas-jelas berjanji padaku sebelumnya. Bagaimana kau cabut kata-katamu? Apa kau punya bukti? Tidak heran kakakku jatuh cinta pada orang lain. Dengan otak sepertimu, aku khawatir padamu. Kau, Dari mana datangnya wanita gila ini? Satpam, jaga gerbang ini dengan benar untukku. Mulai sekarang orang-orang seperti ini, jangan biarkan mereka masuk. Ya, Xiao Chen, Xiao Chen, Xiao Qin. Meng Shu, Xiao Yu, Meng Shu, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. pergi. Xiao Yu, kau sudah ribut begitu lama, membuatku berlari sejauh ini. Hanya untuk sampai di sini. Meng Shu, Sekretaris Lan, dibius oleh Xiao Chen. Itulah sebabnya insiden itu terjadi. Ini semua salahku. Harusnya aku abaikan fitnah Xiao Qin. Dan mencuri segel pribadimu. Meng Shu, jangan khawatir. Dia tidak akan berada di posisi itu terlalu lama. Tapi, Meng Shu, jika kamu benar-benar merasa bersalah, maka kamu bisa melakukan sesuatu untukku. baiklah, katakan saja. Dan aku akan melakukan apapun untukmu. Nona Chen, jika kau masih menginginkan 100 juta milikmu, kurasa kau salah orang. Jangan khawatir Xiao Qin. Aku punya informasi penting lainnya tentang Xiao Yu di sini. Tapi aku punya syarat. Kau harus membayar dulu. Sebelum aku bisa memberitahumu. Nona Chen, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Jangan khawatir, tidak ada kamera di sini. Dan, aku juga tidak merekam. Nona Chen, kenapa aku harus mencurigaimu? Uang bukan masalah. Namun, bagaimana aku tahu jika informasimu sepadan dengan harganya? Semua orang di luar pasti orang-orangmu kan? Apa kau pikir? Jika informasiku
tidak sepadan dengan harganya. Kau akan membiarkanku pergi hidup-hidup dari sini. Nona Chen juga orang yang cerdas. Tidak ada kata sandi. Bicaralah. Kontrak yang kau palsukan itu tidak lengkap. Apel, apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti kau? Kontrak palsu apa? Bagaimana mungkin aku Xiao Jin melakukan sesuatu yang ilegal seperti itu? Berhentilah berpura-pura. Apa kau menganggapku anak 3 tahun? Nona Chen, jika kau hanya di sini hari ini untuk bicara omong kosong, maka tolong letakkan kartu ini dan keluar. Aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu. Kau tidak diterima di sini. Baiklah, biarkan aku memberimu sepotong informasi dulu. Setelah Xiao Yu mengambil alih kekuasaan, dia membuat 2 sigil pribadi, dan kau hanya mendapatkan salah satunya. Kau mengerti maksudku kan? Apel, bagaimana itu mungkin? Siapa yang memberitahumu itu? Tentu saja Xiao Yu memberitahuku. Dia datang padaku tadi malam untuk berdamai, dan menyebutkannya sambil lalu. Tidak heran. Tidak heran dia begitu tak kenal takut hari itu. Jadi dia menyembunyikan ini. Informasi ini seharusnya sepadan dengan harga ini kan? Nona Chen, apa yang kau katakan? Tuan muda ini pantas terima kasih ke Nona Chen karena memberitahuku berita penting seperti itu. Hanya 100 juta. Berapa nilainya itu? Halo. Cari pengacara untuk memverifikasi. Apakah kontrak itu sah? Nona Chen, Anda telah banyak membantu saya kali ini. Mengapa Anda tidak tinggal dan makan malam bersama saya? Tidak perlu. Aku tidak ingin menjadi sekretaris LAN yang kedua. Selamat tinggal. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yu. Awalnya saya berniat maafkan hidupmu yang malang. Saya tak menyangka Anda seburuk itu dalam berterima kasih. Serang. Makan ini aku yang traktir. Terima kasih. Cukup santai. Bukankah ini saudaraku tersayang? Di mana anjingmu? Zhou Ming. Saya tidak menyimpan sampah di sekitar saya. Saya sudah melenyapkannya. Xiao Chen. Kenapa kamu membawa begitu banyak orang? Aku tidak datang mencarimu, tapi kamu datang menghampiriku. Xiao Yu, cukup omong kosong. Serahkan segel pribadi lainnya segera, maka saya ampuni hidupmu yang menyedihkan. Xiao Chen. Apa menurutmu keluarga utama Xiao akan memukulmu sampai mati jika mereka tahu kamu bertindak begitu sembrono? Di Yuncheng. Bagaimana jika keluarga tahu? Anda hanyalah seorang anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Hak apa yang Anda miliki? Bersaing denganku demi harta keluarga. Aku Xiao Chen keturunan San. Anda ini apa? Kamu sangat menginginkan kuasa. Kenapa tak langsung minta ke keluarga Xiao secara langsung? Kenapa harus repot-repot seperti ini? Maman. Namun saat saya melihat Anda untuk pertama kalinya, saya berubah pikiran. Anda harus mati. Jika tidak, seseorang akan terpengaruh. 100 kakak yang. Kakak yang. Siapa dia? Seorang yang sekarat. Tidak perlu tahu banyak. Serang dia. Kenapa Anda masih berdiri diam saja? Pergi tangkap dia. Xiao Chen. Terkejut bukan? Xiao Yu. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Apa kamu bilang kamu terlalu bodoh? Atau terlalu naif? Menarikku dari posisiku. Namun kamu masih menggunakan orang-orang yang bersamaku saat aku berkuasa. Mereka semua dikirim oleh ibuku untuk melindungiku. Apa kamu pikir kamu bisa menyuap mereka? Ibumu. Tidak. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Lakukan gerakanmu. Xiaoyu. Anda tidak akan berani menyentuh saya. Saya adalah anggota keluarga Xiao. Apa yang bisa Anda lakukan padaku? Siapa bilang aku akan menyentuhmu? Aku adalah warga negara yang patuh hukum. Namun, bukti terkait dengan pembunuhanmu dan pemalsuan kontrak sudah kuberikan ke tim hukum. Bagaimana nasibmu nanti? Aku cukup penasaran. Anda, Bawa dia pergi. Xiaoyu. Anda tunggu saja. Ini belum selesai. Bersulang. Hei bersulang. Bersulang.